Kidule Tol Pakis. Gudang kemasan plastik di Jalan Raya Ampel Dento dekat dengan exit tol Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ludes dilahap sejago merah. Diduga titik api berasal dari korsleting listrik yang terjadi di sisi belakang gudang. Banyaknya material plastik dalam gudang membuat api cepat membesar. 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkat Malang dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Selain bangunan gudang, kebakaran menghanguskan ribuan kemasan plastik dan 1 unit mobil box. Kronologi sementara masih kita selidiki karena proses pemadaman sekarang. Jadi kami kerahkan ada sekitar 4 unit PMK yang mana untuk memadamkan api yang di area penyimpanan gudang plastik ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Anak di bawah umur diperkosa oleh kakak kandung, ayah kandung, dan 2 orang pamannya. Baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung, Jakarta. Kami akan mengajak Anda untuk makan siang di Saritem, Bandung. Ya, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kami awali dari Jakarta. Akibat salah injak tuas rem, 2 mobil minibus terperosok hingga tercebur di pintu air aliran Kali Banjir Kanal Barat. Petugas pun harus menerjunkan mobil alat berat untuk mengevakuasi kendaraan. 2 mobil minibus milik warga terperosok hingga tercebur di pintu aliran Kali Banjir Kanal Barat sedalam 6 meter di pos polisi Kolong Tomang, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi kedua kendaraan. Sebuah mobil alat berat pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil hendak memarkirkan kendaraannya secara paralel. Namun saat hendak memundurkan kendaraannya dan mengerem, pengemudi mobil ini justru menginjak gas dan menabrak kendaraan lain yang berada di belakangnya hingga tercebur kali. Ada seorang bapak parkir secara paralel. Jadi belakang sudah ada 1 unit kendaraan, jenis wuling, yang kedua tepatnya dan parkir. Rupanya kemungkinan lalai atau bagaimana yang aturan injek rem malah injek gas seperti itu. Jadi kesodolah mobil yang belakang ada pagar dari BRC, ternyata terdorong sampai jebol sampai rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua mobil berhasil dievakuasi dan kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi hilang konsentrasi saat menyetir sebuah minibus menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Meski minibus sempat terguling, namun pengemudi dan penumpang selamat dengan luka ringan. Sebuah kejadian minibus terguling akibat menabrak tiang pembatas pintu tol Cakung, Jakarta. Kejadian ini terekam kamera CCTV milik Jasa Marga. Dari rekaman video, terlihat minibus yang akan memasuki gerbang tol Cililitan tiba-tiba saja menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Minibus kemudian terpetal hingga terguling. Akibat kejadian ini, badan minibus ringsek dengan beberapa kaca jendela pecah. Sementara kondisi pengemudi dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Di situ kurang konsentrasi dan mungkin kehilangan kendali. Itu di mobil ada penumpang lain, Mas? Ada 3 orang, tapi semuanya nggak ada yang luka. Nggak ada yang luka.
Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara hingga akhirnya menabrak tiang pembatas gerbang tol. Kaitan dengan ini penyebabnya adalah salah satunya hilangnya konsentrasi pengemudi saat mendekati gerbang tol berakibat menabrak beton tanggul pengaman jalan. Nah, dari posisi itu mobil akhirnya miring, terpeleset, ya mengalami kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah nggak ada yang mengalami luka, hanya materi aja. Dan kami menghimbau kepada seluruh pemakai jalan, hati-hatilah di jalan ya. Saat ini minibus yang dijadikan barang bukti telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya di luar batas pri kemanusiaan. Pelaku tega mencabut dan menyiram air panas hingga mencabut gigi dengan dalih untuk mendidik korban. Sungguh keji, perlakuan ibu berinisial AC 26 tahun terhadap anak kandung usia 9 tahun. Dengan tega pelaku menganiaya korban dengan menyiramkan air panas hingga mencabut gigi korban. Penganiayaan tak manusiawi dilakukan pelaku sejak putrinya berusia 7 tahun dengan dalih untuk mendidik. Akibat perlakuan tidak manusiawi ini menimbulkan bekas luka di lidah dan punggung korban. Dinas Sosial Kota Surabaya sempat menjemput paksa korban, namun tak berselang lama pelaku menjemput dan kekerasan pun kembali terulang. Ini sangat keras, seakan-akan memiliki konsensus apabila putrinya melakukan kesalahan, maka putrinya diberikan sanksi hukuman. Salah satunya adalah dicatok tangannya yang mana masih ada luka. Sementara pelaku mengaku tindakannya didasari emosi karena korban sulit diatur. Kalau makannya lama, 4 jam kalau makan. Kalau dipecah giginya semakin lama tuh ngomongnya gigi tuh. Terus yang disuruh minum air panas biar apa? Karena kemarin dia menantang saya, katanya kalau ditunjukin sisa bubur itu waktu dia mati. Kalau sekarang nakal sama orang tua apa? Saat ini korban dirawat di Dinas Sosial Kota Surabaya sambil mendapat pendampingan dan pemulihan psikologi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Seorang anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur dicabuli dan diperkosa selama 4 tahun sejak tahun 2020. Mirisnya pemirsa, pelaku ada 4 orang yang terdiri dari kakak kandung, ayah kandung, dan 2 orang pamannya. Empat pria yang diringkus aparat Polrestabes Surabaya ini adalah pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur. Lebih mirisnya lagi, para pelaku merupakan kerabat korban yang terdiri dari kakak kandung, ayah kandung, serta paman. Korban dicabuli dan diperkosa sejak usia 9 tahun saat ia masih kelas 3 SD atau sejak 4 tahun lalu. Aksi pencabulan dan pemerkosaan terjadi di rumah di Gang 5 Surabaya, Jawa Timur, tempat para pelaku dan korban tinggal bersama. Perilaku bejat para pelaku terbongkar usai korban bercerita ke salah satu tantenya. Pihak keluarga kemudian melapor ke polisi. Si anak ini telah mengalami perlakuan pelecehan seksual sejak kelas 3 SD atau umur 9 tahun yang dilakukan oleh kakak kandung, ayah kandung, dan kedua pamannya. Namun setelah dilakukan visum ternyata ada luka atau lecet pada kemauan korban, sehingga 5 hari kemudian kami melakukan upaya paksa terhadap para tersangka tersebut. Dari pemeriksaan polisi, kakak kandung korban berinisial MNA melakukan pencabulan dan pemerkosaan. Sementara ayah kandung dan kedua pamannya mengaku hanya melakukan pencabulan secara berturut-turut dan bergiliran. Aksi pencabulan berlangsung hingga Januari 2024. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Purbalingga, Jawa Tengah menjadi korban asusila yang dilakukan oleh ayah tirinya. Dalihnya perbuatan bejat itu dilakukan demi suksesnya ritual pesugihan. Ironisnya perbuatan bejat itu dilakukan atas persetujuan ibu kandung korban.
Pasangan suami istri RM 54 tahun warga Cilacap dan SK 42 tahun warga Purbalingga ditangkap polisi atas perbuatan asusila. Tragisnya korban yang masih di bawah umur merupakan anak kandung dari SK. Perbuatan bejat ini dilakukan RM yang merupakan ayah tiri korban dengan disaksikan oleh SK. Pelaku berdalih menjalani ritual pesugihan sebagai jalan pintas untuk melunasi utang-utangnya. Pemerkosaan ini terjadi sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Korban yang sudah tidak kuat dengan perbuatan biadab ayah tiri dan ibu kandungnya akhirnya menceritakan kepada nenek dan bibinya. M pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, SK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut kami sudah terhubung dengan Kapolres Purbalingga AKBP Hendra Irawan. Selamat siang Pak Hendra, untuk kronologi kasus ini bisa terkuak sebenarnya seperti apa Bapak? Selamat siang Mbak. Baik, kami sampaikan lagi rilis ini. Jadi terkuaknya kejadian ini karena ada laporan dari bibik dari korban yang melapor ke Polres karena korban bercerita kepada bibinya di rumah neneknya perbuatan yang telah dialami dia oleh pelaku tersangka atau orang tuanya. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan kita amankanlah kedua orang tuanya ini atas nama inisial RM dan SK, gitu Mbak. Baik, Pak Hendra, dari informasi yang tadi kita sudah saksikan bahwa memang ayah tiri ini memperkosa anak tirinya berdasarkan izin dari ibu kandung begitu ya. Nah, apakah ibu korban juga ikut membujuk dan memaksa korban, Pak Hendra? Jadi gini, modusnya ibunya bukan membujuk tapi memberikan anak itu diberi minuman yang dikasih dengan CTM. CTM itu obat tidur, sehingga anak itu diperkosa dalam keadaan tidur. Oke, artinya semacam dibius ya Pak ya? Begitu ya? Iya, semacam begitulah Mbak. Bapak kalau boleh tahu ini sebenarnya usia korban ini berapa tahun Bapak? Usia korbannya pada waktu itu 16 tahun, tapi saat ini sudah umur 21 tahun. Ini kejadian ini sudah 3 kali. Dimulai dari tahun 2019 di rumahnya yang pertama di Desa Toyareja, kemudian di tahun 2023 2 kali di bulan Desember. Jadi 3 kali dilakukan oleh tersangka. Baik, berarti korban ini diperkosa pada usianya 16 tahun di tahun 2019. 16 tahun. Oh, baik. Lantas untuk motifnya sendiri, apakah memang benar-benar karena ritual pesugihan atau ada motif lain, Bapak? Iya, dari hasil keterangan dari tersangka dan kedua tersangka itu kita periksa, menyatakan bahwa modusnya adalah si suami ini bercerita kepada istrinya, SK, bahwa dia mempunyai istri gaib, dan istri gaib ini meminta tumbal dalam bentuk hawa nafsu. Istrinya percaya karena si korban, si tersangka ini juga mengaku sebagai dukun, bisa perdukunannya untuk belajar bisnis dukunnya, dia perlukan tumbal. Tumbalnya dalam bentuk hawa nafsu. Sehingga akhirnya istri pun percaya dan menguji istrinya untuk istrinya pun menawarkan anaknya untuk bersetubuh dengan bapaknya. Ayah tirinya ya. Baik, lalu Pak Hendra, bagaimana kondisi korban saat ini dan adakah pendampingan psikologis yang diberikan kepada korban? Kondisinya cukup stabil dan kita tetap pendampingan dengan psikologi juga dengan tim PPA kita untuk tetap supaya kondisi korban tidak down atau shock begitu, Mas. Baik, Pak Hendra, kita tunggu perkembangan dari kasus ini berikutnya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah bergabung, Pak Hendra. Oke, terima kasih.
Emak-emak mengamuk di puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara karena honor selama 5 bulan sebagai petugas kebersihan tidak dibayar. Selengkapnya usai jeda berikut tetap di iNews Siang. Dengan penuh amarah, seorang petugas kebersihan Puskesmas Lohia di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, membanting sejumlah material di teras Puskesmas. Petugas kebersihan bernama Wauma ini kesal karena honornya selama 5 bulan sebesar 1,5 juta rupiah belum dibayarkan. Apalagi ia mendapat informasi bahwa pembayaran honor ini tertunda karena puskesmas belum memiliki dana. Dia bilang kapus katanya komennya membersihkan juga di sini katanya. 300 saya kasih mau katanya gajimu. Terus dia bilang itu Pak katanya saya panggil itu ibu katanya. Karena dulu katanya di bodoh-bodoh juga katanya tidak dikasih gajinya juga. Yang kapus yang bukannya Panasir itu. Sehari pasca videonya viral, pihak puskesmas pun langsung membayarkan tunggakan honor Wauma selama 5 bulan. Namun pihak puskesmas enggan memberikan keterangan terkait penunggakan pembayaran honor hingga berujung video viral. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru pembunuhan mahasiswi di kontrakan di Depok, Jawa Barat akhirnya terkuak. Ya, pelaku ternyata memperkosa korban sebelum mengakhiri nyawanya. Polisi mengungkap motif sebenarnya pembunuhan mahasiswi di sebuah kontrakan di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang bernama Argian Arbirama ternyata memperkosa korban sebelum akhirnya menghabisi nyawanya. Pelaku dan korban awalnya saling mengenal dari aplikasi percakapan sekitar 4 bulan lalu. Pada Kamis 18 Januari, pelaku meminta korban datang ke kontrakannya dan berupaya memperkosanya. Karena korban memberontak, pelaku pun akhirnya mencekik korban hingga tewas. Dan pada saat di kamar mandi, pelaku langsung menarik tangan korban untuk diajak ke kamar, namun korban menolak. Pelaku memaksa sambil menarik korban dan setelah itu duduk di atas kasur. Pada saat itu pelaku mulai mencium dan memegang. Sementara itu, pelaku ternyata juga menjadi DPO dalam 2 kasus pemerkosaan sejak Januari 2024. Salah satu korban bahkan kini tengah hamil akibat perbuatan pelaku. Merupakan DPO dari unit PPA Polres Metro Depok, DPO kasus pemerkosaannya. Jadi ada 2 laporan polisi yang sudah kami terima di unit PPA bahwa pelaku telah berbuat kasus pemerkosaan, yaitu pasal 285 yang saat ini sudah ditangani oleh PPA Polres Metro Depok. Unit PPA Polres Metro Depok kini telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Tim Liputan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung. Pemotor yang berboncengan sempat terpental hingga mengalami luka-luka. Baliho makan korban baliho.
Diduga akibat tertiup angin kencang, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung, Jakarta. Korban adalah 2 orang wanita yang berboncengan dari arah Cakung menuju Durensawit. 2 orang korban mengalami luka di bagian tangan dan sempat terpental dari sepeda motornya. Korban langsung ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Motor lewat. Terus sekitar angin datang tuh. Lubuh ke depan. Nah, mengenain sepeda motor 1 orang. Yang boncengan ada berdua dia. Lalu? Ya setelah itu banyak dah warga di sini. Ya. Bantuin sekitar 2 jam. Usai kejadian, baliho tersebut langsung dipindahkan ke pinggir jalan oleh warga agar tidak menghalangi jalan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Seorang calon anggota legislatif dari Partai Gerindra diduga melakukan politik uang saat kampanye di Depok, Jawa Barat. Uang itu dibagikan caleg kepada ibu-ibu saat acara bazar sembako. Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Haposan Paulus Batubara, membagikan uang pecahan Rp5.000 saat bertemu warga di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga yang mayoritas ibu-ibu tampak senang saat menerima uang dari calon anggota legislatif ini. Haposan membagikan uang saat acara tebus murah sembako dari Partai Gerindra. Jam. Bu, tadi ada bagi-bagi uang juga ya, Bu? Enggak kebagian. Berapa sih, Bu, tadi nominalnya, Bu? Hah? Nominalnya yang dibagiin? Ada jelas 5.000 apa? Oh. Iya. Bunya nggak kebagian ya? Enggak. Diketahui politik uang saat kampanye merupakan pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu dalam pasal 280 ayat 1 huruf J. Undang-Undang Pemilu, pelaku politik uang terancam sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan lagi-lagi, Gibran Rakabuming Raka menggunakan taktik menyerang. Bahkan Gibran tidak segan menggunakan gimmick dalam menyerang 2 pasangan lainnya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu, recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan Profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit.
Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan cuitan tentang pepatah Jawa usai debat keempat Pilpres 2024. Pepatah Jawa itu jika diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Usai debat keempat yang diikuti 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan Ojo Adigang, Adigung Adiguna di akun media sosial X. Cuitan Ganjar ini merupakan pepatah dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Ganjar pun tidak memungkiri bahwa cuitan ini merupakan pengingat agar seseorang tidak bersikap jumawa. Berarti makna tweet Ojo Adigung, makna tweet Bapak yang Ojo Adigung itu? Ya, dalam suasana politik seperti ini, jangan merasa jumawa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa dirinya lebih menguasai gitu. Untuk semua. Jangan tersinggung kalau ada yang nge-tweet gitu, dan jangan baperan. Debat keempat Pilpres pada Minggu malam menjadi trending topik di media sosial X. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang disampaikan sutradara Ernest Prakasa, Ernest menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Jubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tetapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Sementara cuitan komedian Ari Kriting mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD yang tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, turnamen bergengsi Indonesia International Open 2024 telah resmi dimulai pada 21 hingga 25 Januari 2024 mendatang di Park Hyatt Jakarta. Turnamen internasional yang pertama kali dihelat di Indonesia oleh PB Popsi ini diikuti lebih dari 20 negara termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah. Breaksuit dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menandai dibukanya turnamen internasional Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta. Kompetisi biliar tingkat dunia yang digelar PB Popsi ini diikuti oleh 144 atlet dari 20 negara di seluruh dunia, meliputi 128 atlet senior dan 16 atlet junior. Turnamen ini mempertandingkan 2 kategori, yakni 10 10 ball untuk senior atlet dan 9 9 ball untuk junior U17. Jadi harapan saya biliar bisa menjadi industri yang sehat, yang baik bagi stakeholdernya dan yang bersih tentunya. Saya selalu mencoba untuk membuat image biliar itu adalah olahraga, bukan tempat untuk dugem. Melalui kejuaraan yang digagas oleh Pak Haritanu Sudibyo ini tentunya bisa menjadi gerbang awal untuk bisa meningkatlah di kejuaraan Asian Games sampai ke Olimpiade. Pada babak kualifikasi tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, sebanyak 16 atlet dari berbagai negara dinyatakan lolos dan berhak mengikuti babak utama.
Initially, I think Indonesia is getting exposed. I must admit on my own, I didn't know it was so popular in Indonesia. So hosting this event, introducing the world to Indonesia and Indonesia to the world is our main goal. And I think also for Asia, it's putting Asia on the map to show the world how popular pool is in Asia. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga bermain biliar bersama juara dunia bola 9 tahun 2023 asal Spanyol, Francisco Sanchez Ruiz. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group menjalin kerjasama dengan perusahaan holding asal Cina yaitu Shandong Heavy Industry Group untuk membantu memenuhi kebutuhan armada transportasi dan alat berat di Indonesia. Ya, termasuk kebutuhan mesin berat di bidang agrikultura atau pertanian. Produsen alat transportasi asal China, Shandong Heavy Industry Group, memperluas pemasaran produknya di Indonesia. Penandatanganan Joint Venture Agreement antara MNC Group dengan Shandong Heavy Industry Group membuktikan pembangunan dan kemajuan Indonesia semakin melesat. We have been prepared some very good machinery suitable for your country, from tractor, because you have vast paddy field. We designed a very light tractor, which can be very suitable for you. You have paddy field. You have rice, you have corn, you have soybean. Our units can be ready for all these crops. So we prepared good machinery for the great country. Sementara itu, Sinotruk Howard Trucks Manufacturer yang juga di bawah Shandong Heavy Industry Group optimis dengan ekspansi produknya di Indonesia karena sebelumnya telah merambah 150 negara. Yeah, I always looking to expand further for my product range. So there are a lot of diversification under the whole group of this company. So we actually looking into other maybe on-road product as well, like trucks and etc. And of course, we are from the agriculture basic and construction machinery. So we always think there's some gap we can fill in between. Dengan target penjualan 4.000 unit pada tahun yang akan datang, Sinotruk menyatakan siap untuk membantu Indonesia dalam pasokan alat transportasi dan alat-alat berat. Dari Tangerang, Putu Bagus, Ulia Zen, M. Khairuddin, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, makan siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk makan ayam goreng selimut rumput tetangga. Nah, penasaran seperti apa? Ya, informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Aik Seleong Gunung Rinjani Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Ya, di objek wisata ini Anda bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami, di atas bebatuan dengan air mengalir deras dari Gunung Rinjani. Objek wisata Aik Seleong berada di kaki Gunung Rinjani di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgaselang, Lombok Timur. Di objek wisata alam ini, pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami dengan air yang cukup deras di atas bebatuan. Air jernih yang super dingin bersumber dari Gunung Rinjani. Ditambah suasana asli pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Cukup Rp2.000-Rp5.000, wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas dari ayunan romantis, saung, hingga lokasi camping, menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini.
Nah, bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin, objek wisata AXA Leong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Rami Nurawang, iNews melaporkan. Waduh, ini kayaknya udah waktunya makan siang nih, Alisa dan juga pemirsa ya. Oke, makan siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk ke Saritem, Bandung, Jawa Barat. Mendengar kata Saritem, pemirsa, ini tentunya mengingatkan kita akan lokalisasi. Tapi bukan ya, di Saritem yang kami maksud, ini terdapat rumah makan yang menjual ayam goreng selimut rumput tetangga. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya. Apa yang ada di benak Anda saat mendengar Saritem? Ya, dulu kawasan ini adalah lokalisasi Saritem. Namun di Saritem kali ini ada rumah makan yang menjual ayam goreng khas yang diminati warga Bandung. Berlokasi di Jalan Kebonjati, Kota Bandung, tempat ini menyuguhkan berbagai menu olahan ayam goreng. Salah satu menu andalannya adalah ayam goreng selimut tetangga. Nama menunya pun dibuat sedikit nakal untuk menarik para pengunjung. Bahan dan proses pembuatannya terbilang mudah. Pertama, goreng ayam pejantan yang dicelupkan ke dalam kocokan telur yang sebelumnya sudah diberikan bumbu rahasia. Goreng 2 kali hingga matang, kemudian campurkan telur hingga berwarna kecoklatan menyerupai selimut. Sebagai menu pelengkap, sajikan ayam goreng selimut dengan rumput tetangga atau jukut goreng, yakni selada air yang digoreng kering. Tidak lupa campuran BH alias bumbu hitam untuk menambah cita rasa. Kenapa pilih tempat ini? Karena ayamnya enak, terus juga rasanya enak, terus karena ya enak aja sih. Bumbu hitamnya? Nah iya, terutama itu bumbu hitamnya dia beda dari yang lain, gurih, ada sedikit manis, tapi pas diadukin ke nasi tuh nggak terlalu over gitu. Enak, gurih, telurnya itu garing, jadi kayak semacam kayak telur barendo gitu, jadi garing. Yang paling disuka di sini tuh ada apa? Jukut goreng. Jukut gorengnya. Jadi kayak ada lalapannya, ada tambah jukut goreng tuh udah kayak mantep banget sama sambelnya. Pas. Enak tuh pokoknya. Selain identik dengan lokalisasi, nama Saritem sengaja disematkan sebagai salah satu cara untuk menarik minat pengunjung. Ya karena kalau misalnya ayam goreng Saritem ini kan kebetulan tempatnya dekat sama Saritem. Kalau di Bandung itu kalau Saritem itu terkenal dengan yang tempatnya gitu ya. Jadi itu kalau dari kita Saritem sendiri itu nama diambil dari nama bumbu Saritem. Ayam goreng Saritem spesial yaitu ayam goreng pejantan yang dibalut dengan telur. Terus ada rumput tetangga, terus ada tadau itu telur dadar dengan bawang. Satu porsi ayam goreng selimut tetangga termasuk BH dibanderol Rp27.000. Sementara rumput tetangga dibanderol dengan harga Rp8.000 per porsinya. Bagaimana? Anda tertarik untuk makan ayam goreng Saritem siang hari ini? Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Oke, penasaran ya? Penasaran. Nanti pokoknya kalau ke Bandung, kalau teman-teman tugas ke Bandung nanti ditraktir Lista. Ditraktir Lista tapi uangnya nanti dari Wiki. Oke, baik. Dan pemirsa, usai sudah edisi siang hari ini. Dan saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada rekan saya, Baby Kristami, yang akan membawakan program Indonesia Memilih. Ya, Baby, apa saja yang akan jadi fokus utama dalam Indonesia Memilih hari ini? Arlista, Wiki dan juga pemirsa, nanti Indonesia Memilih kita akan melihat informasi mengenai Bawaslu yang memanggil Ridwan Kamil karena adanya dugaan pelanggaran etika kampanye. Dan nanti kita akan melihat informasi lengkapnya hanya di Indonesia Memilih selama 30 menit ke depan bersama saya, Baby Kristami. Baik, terima kasih banyak, Baby. Pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, tetap saksikan iNews untuk menyaksikan program selanjutnya, yaitu Indonesia Memilih bersama rekan saya, Baby Kristami. Saya Arlista Hadi. Dan saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.